Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 17 Desember 2020. Kita mendoakan novena Natal hari yang kedua. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan terberkatilah Sang Putra Allah dilahirkan dari perawan tersuci di sebuah kandang Betlehem di tengah malam yang dingin mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohonkan dengan sangat kepadamu ya Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Kita sampaikan doa-doa dan ujub-ujub kita. Kami memohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan yang maha bijaksana, semuanya kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanak Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanak Hezron, Hezron memperanak Ram, Ram memperanak Abinadab, Abinadab memperanak Nahason, Nahason memperanak Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanak Sealtiel, Sealtiel memperanak Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagi saudara-saudari yang pernah berziarah ke Tanah Suci, ke Bethlehem, dan mengunjungi gereja kelahiran atau The Church of Nativity, tepat di tempat Yesus dilahirkan, diberi ornamen bintang berwarna silver dengan 14 sudut. Saya pun belum pernah ke sana, tapi berkat pandemi ini
saya jadi bisa ziarah secara virtual. Kita berdoa, semoga kelak kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berziarah ke Tanah Suci. Mengapa titik tempat Yesus dilahirkan diberi simbol bintang 14 sudut? Firman Tuhan hari ini memberikan jawabannya. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, karya keselamatan Allah bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk, begitu saja dan tanpa suatu persiapan dan rencana. Firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa sejak semula kedatangan Yesus menggenapi nubuat para nabi. Yesus anak Daud, dan sungguh dapat ditelusuri silsilahnya yang menunjukkan demikian. Bagi orang Yahudi, penelusuran silsilah itu penting. Sama halnya seperti orang mau menikahkan anaknya, dilihat bibit bebet bobot keluarganya. Jika kita cermati pembagian silsilah Yesus ini dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama adalah dari zaman Abraham sampai dengan zaman Raja Daud. Fase yang kedua dari zaman Raja Daud sampai dengan pembuangan ke Babel. Dan fase yang ketiga adalah dari pembuangan Babel hingga lahirlah Yesus Sang Mesias. Seluruhnya dikatakan ada 14 generasi. 14 generasi ini disimbolkan dengan ornamen bintang bersudut 14 yang menghiasi titik tempat Yesus dilahirkan. Jika kita baca nama-nama yang ada dalam silsilah Yesus hari ini, mereka yang dipanggil, ada beberapa seorang pendosa, ada yang tidak familiar namanya. Namun mereka semua dipanggil untuk menjadi penggenap rencana keselamatan Allah. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Injil Matius ditulis secara khusus bagi orang-orang Yahudi, agar mereka percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias. Maka Matius mengawali Injilnya dengan silsilah Yesus. Penelusuran silsilah Yesus ini ingin menunjukkan kalau karya keselamatan dari Allah turun-temurun dianugerahkan kepada kita. Apakah kita sungguh meyakininya? Pandemi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk sepenuhnya mengandalkan Allah semata dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.